Nasib orang tidak ada yang pernah tahu ya. Pernah juga dialami oleh seorang bapak yang ada di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Bapak Muhammad Kusrin ya. Mungkin dari teman-teman 6 tahun yang lalu ya sudah pernah mendengar kisah ini ya, di mana Bapak Muhammad Kusrin ini pernah viral karena TV yang dibuatnya itu dibakar oleh pengadilan negeri di Kabupaten Karanganyar karena dianggap melanggar undang-undang atau pasal yang ada di uh, perdagangan ya, atau dinas perdagangan. Lalu Kusrin setelah itu ya mendapatkan kesempatan dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Joko Widodo, untuk mendapatkan dukungan setelah dari kejadian yang tadi merugikan dirinya. Bagaimana tidak rugi ya dengan 161 unit televisi yang sudah jadi dan siap dipasarkan itu diangkut semuanya ya oleh pengadilan negeri, kejaksaan negeri ya di Kabupaten Karanganyar. Kita sebagai pemilik bengkel elektronik ya jangan pesimis, karena awalnya Bapak Muhammad Kusrin ini juga seorang servis ya elektronik di Jakarta kala itu ketika dia sedang mengadu nasib sebagai kuli bangunan, di mana di sela-sela dia ada waktu ya dia mencari barang bekas di pasar-pasar bekas atau loak ya di Jakarta ini. Lalu tidak lama kemudian ya beliau ini pulang ke kampungnya di Karanganyar, kemudian dia berinisiatif untuk coba untuk mengadu nasib ya menjadi seorang perakit TV ya yang di pelopori oleh temannya di Solo sana atau Kota Baru Solo ya, Sukoharjo. Lalu 2 tahun kemudian Kusrin ini keluar dari situ karena pabriknya bermasalah. Lalu Kusrin ditawari untuk bekerja pada pabrik membuat TV yang lain ya. Jadi perlu diketahui bahwa Solo atau Surakarta ini terkenal dengan para pedagangnya ya, terutama di sini pabrik pembuat TV rakitan atau TV rekondisi dari komputer bekas, diambil tabungnya kemudian dirakit menggunakan casing yang baru ya, yang dipesan dari pabrik plastik, kemudian menggunakan mesin baru juga ya yang diimpor dari Tiongkok atau Cina. Lalu kisah ini apa yang bisa kita ambil ya dari pengalaman Bapak Muhammad Kusrin ini? Setelah 5 tahun kemudian, Bapak Muhammad Kusrin ini sudah boleh dikatakan menjadi juragan besar ya, karena dulu pernah sempat rugi juga, dibohongi sama atau ditipu lah sama supir dan juga marketingnya, yang dimana barang 2 truk ini dibawa kabur tanpa tidak tahu arahnya kemana, yang akhirnya dia itu merugi sampai dengan 300 juta rupiah. Apa Kusrin ini berhenti ya sambil itu? Tidak. Kusrin ini kemudian juga pernah mendapat kasus ya di penjara 6 bulan karena melanggar undang-undang perdagangan ya oleh Kejaksaan Negeri di Kabupaten Karanganyar, serta denda 2,5 juta tadi. Dan Kusrin kemudian tidak berkecil hati ya, kemudian dia terus untuk tetap teguh pada misi dan visinya, yaitu dia itu ingin membuat sebuah TV tabung atau rakitan untuk menghidupi anak dan istri serta 30 karyawannya kala itu. Mungkin kalau saat ini ya tahun 2002 ini sudah lebih dari 30 karyawan ya. Kemudian Kusrin ini berkembang ya, karena setelah dia mendapatkan SNI ya atau izin dari
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang kala itu didukung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dia sekarang sudah resmi ya menjadi pabrik TV. Jadi judulnya ini adalah dari bengkel TV menjadi pabrik TV. Jadi sesuai, ini adalah judulnya yang seperti itu karena ini memang awalnya dia itu bengkel elektronik dan termasuk televisi ya. Ya, semoga kisah inspiratif ini bisa memotivasi kita sebagai bengkel elektronik. Jangan berkecil hati ya, karena siapa tahu nasib orang itu nggak ada yang pernah tahu. Dari bengkel yang kecil kita bisa menjadi sebuah pabrik yang besar, bahkan sampai keluar kota atau keluar negeri barangkali ya. Semoga saja ini bisa menjadi menginspirasi kita semua.